Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Puji syukur marilah kita panjatkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Insya Allah termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dunia dalam husnul khatimah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan Jumat hari ini khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan tema tugas orang tua untuk menjaga fitrah anaknya. Di tema kita pada Jumat hari ini, tugas orang tua dalam menjaga fitrah anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika ibu kita dahulu mengandung usia 4 bulan kandungan atau 40 hari yang keempat, itu terjadi dialog antara ruh manusia dengan Allah sebelum roh itu ditiupkan ke dalam janin. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ila akhir ayat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari tulang punggungnya dan Allah memberikan kesaksian firman-Nya. Ketika itu dipanggil roh manusia, kemari Hero, sebentar lagi kamu akan kutiupkan dalam janin di perut ibu. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dijawab oleh roh manusia, qalu bala shahidna, benar ya Allah, aku telah menyaksikan Engkau adalah Tuhan saya. Kira-kira itu bahasa bebasnya. Sebelum ditiupkan itu ditetapkan dia jenis kelaminnya laki atau perempuan, lahir itu berapa bulan, ya apakah 9 bulan 10 hari normal atau lebih, kemudian tanggal berapa, malam pagi siangnya, tentukan bahagia celakanya, rizkinya, nanti kalau laki-laki suaminya siapa, kalau perempuan suaminya siapa, kalau laki-laki istrinya siapa. Setelah disepakati, baru roh itu jawab, qalu bal shahidna, benar ya Allah, aku telah menyaksikan. Nah kemudian nanti 9 bulan 10 hari
keluarlah si janin itu dari rahim ibunya ke alam dunia ini. Maka disunahkan orang tuanya itu mengazankan di kuping kanan, mengikomatkan di kuping kirinya. Kemudian Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi ayu nasiranihi ayu majisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia Islam, dia beriman kepada Allah yang Esa. Maka tergantung ayah ibunya lah fitrah itu berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian kembali Rasulullah bersabda, min haqqil waladi alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Termasuk kewajiban orang tua kepada anaknya, yang pertama memberi nama anak dengan nama yang baik, yang kedua mendidiknya dengan didikan yang baik. Di hadis yang lain itu disuruh diakikahkan di usia 7 hari kelahirannya. Kalau laki-laki dipotongin 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kemudian dikasih nama dengan nama yang baik. Bagusnya bahasa Arab, bahasa apapun boleh, yang penting artinya mengandung kebaikan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah kembali berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tugas orang tua yang berat, menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya dari sentuhan api neraka. Tadi yang dijaga dari anak-anak kita, fitrah Islamnya itu bagaimana ketika dia meninggal dunia tetap keadaan dalam beriman dan dalam Islam. Itu yang harus diperjuangkan oleh orang tua. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah gak tinggal diam hanya perintah. Rasul pun sama. Ada seorang ayah karena kesuksesannya membina keluarganya, itu namanya oleh Allah yang abadikan menjadi nama surat dalam Quran. Apa? Surat Luqman. Luqman Al-Hakim ini seorang ayah, karena kesuksesan membina keluarganya, itu namanya Allah abadikan menjadi nama surat dalam Quran. Bagaimana Luqman ini mengajarkan keluarganya dan anaknya? Antara lain Allah jelaskan dalam surat Luqman di ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata dan menasihati anaknya, wahai anakku, jangan kau musyrik kepada Allah. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang pertama kali Luqman ajarkan kepada anaknya agar anaknya tidak syirik kepada Allah. Dan Luqman jelaskan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian di ayat berikutnya kembali Allah informasikan bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Di ayat berikutnya Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, bahasanya dengan penuh penghargaan, wahai anakku, dirikan sholatmu, ajak manusia berbuat kebaikan, larang manusia berbuat kemungkaran, dan bersabar wahai anakku. Suatu saat engkau akan diuji oleh Allah. Disuruh bersabar. Kalau itu kegembiraan, jangan engkau lupa, semuanya akan berakhir. Itu ada yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu berupa ujian, penderitaan, sabar,
penderitaan ini pasti akan berakhir. Sabar wahai anakku, semua ini adalah kewajiban dari Allah. Ini antara lain bagaimana Luqman Al-Hakim sebagai seorang ayah mengajarkan kepada anak-anaknya dalam menjaga fitrah yang sudah Allah berikan tadi, fitrah iman dan fitrah Islam. Nah, oleh karena itu lewat mimbar kita yang singkat ini, mari kita evaluasi rumah-rumah kita. Sudahkah anak kita perhatikan? Sudahkah anak kita bisa baca Quran dengan baik? Sudahkah anak kita sholat dengan benar? Inilah tugas kita yang berat sebagai seorang ayah. Tentu saja ada peran istri kita di rumah. Oleh karena itu lewat mimbar kita ini, mari kita gak perlu lihat orang lain, mari kita lihat rumah kita. Apakah istri dan anak-anak kita sudah sesuai apa yang Allah dan Rasul yang contohkan? Kalau sudah, pertahankan. Kalau belum, mari kita mulai. Tidak ada istilah terlambat, karena selagi kita masih hidup, kita punya kewajiban sama bagaimana terus memperjuangkan agar istri dan keluarga kita betul-betul terpelihara dari sentuhan api neraka. Neraka itu bukan cuma di akhirat, di dunia pun ketika anak kita, istri kita sudah gak patuh kepada kita, suaminya sebagai kepala keluarga, itu juga neraka. Apalagi kalau sampai anak kita ada yang kena narkoba, kemudian ke polisi, semua ikut rusak, itu neraka orang tuanya. Nah, sebelum semua terjadi, sebelum terlambat, mari kita evaluasi rumah-rumah kita, kembali konsolidasi, ajak bicara istri kita, anak-anak kita yang sudah bisa diajak komunikasi, kita kumpulkan, kita ajak sama-sama untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali ini saja yang Fatih sampaikan di kesempatan Jumat hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, Fatih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam khutbah kedua ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara dan mendidik kami tatkala kami kecil dahulu bahkan hingga hari ini. Ampunilah juga dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu, ya Allah. Berikanlah kami pemahaman Islam yang benar, ya Allah. Berikanlah kami kemampuan dan kemauan mengajak istri
dan anak-anak kami ke jalan Islam ya Allah. Jika kami lalai, apa ada yang salah, ampuni ya Rabb, ampuni ya Rabb, ampuni ya Rabb. Jangan Kau azab ya Allah, terus bimbing kami ke siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil salati wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.